ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sempurnalah amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Dan kembali di kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram di Kitabul Buyu' di bab syurutuhu atau bab syurutihi wa ma naha anhu, bab tentang syarat-syarat dari penjual beli dan apa-apa yang terlarang darinya. Namun sebelumnya kembali kami mengingatkan bahwa termasuk di antara adab dan etika seorang penuntut ilmu adalah ia berusaha mengikhlaskan amalannya. Termasuk ia berusaha ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ia menghadiri majelis ilmu dan ia sandarkan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama itu adalah amalan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu agama itu tidak ada yang bisa menyamainya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa saja yang niatnya benar. Lalu ketika Imam Ahmad ditanya yang mana yang niatnya yang benar, maka beliau katakan ayyanwiya, dia niatkan adalah untuk mengangkat kejahilan, kebodohan yang terdapat dalam dirinya. Dan kemudian termasuk di antara keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah dengan belajar atau menuntut ilmu ini hendaknya kita niatkan untuk mengamalkan agama Islam dengan baik dan benar. Sebab amalan itu tidak akan bisa lurus dan tegak dengan sebenar-benarnya kecuali dilandasi dengan ilmu. Kemudian saya juga minta maaf di kesempatan ini masih dengan suasana seperti kesempatan sebelumnya. Kita belum bisa mengadakan majelis ini di majelis yang lebih luas seperti yang biasa kita lakukan. Hal ini semata-mata itu disebabkan kondisi dan keadaan yang belum memungkinkan. Dan sekedar untuk diketahui bahwasanya di sejumlah titik di kota Palopo ini itu biasa diadakan sweeping terhadap mereka yang kumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak, atau dengan kata lain diberlakukan jam malam. Diberlakukan jam malam. Jam 7 malam ke atas kumpul-kumpul di kafe, di rumah makan dan tempat yang semisalnya, itu akan langsung di rapid test. Ini informasi dari kawan-kawan yang ada di dinas kesehatan. Makanya ini yang keadaan dan kondisi yang seperti ini yang membuat kita mungkin walaupun mengadakan kajian dengan cara tatap muka seperti ini, maka kita kondisikan dengan hal tersebut.
Nah, lalu kita kembali kepada pelajaran kita, dan yang lalu hadits Aisyah radhiyallahu anha sudah kita sebutkan. Kita masuk kepada hadits yang berikutnya. Hadits yang berikutnya adalah hadits dengan nomor 794, di mana penulis mengatakan, atau qala al-muallif rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, naha Umar atau ayah beliau itu telah melarang an bai'i ummahatil aulad, melarang dari menjual atau memperjualbelikan ummahatil aulad. Ummahatil aulad. Dan ummahatil aulad ini adalah salah satu istilah, ya, untuk budak yang budak wanita yang berhubungan dengan tuannya, ya, yang berhubungan suami istri dengan tuannya, dan kemudian hasil hubungan tersebut, ya, menghasilkan keturunan, ya. Makanya ini disebut dengan ummahatul aulad. Naam. Faqala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tuba'u, jangan, bukan jangan, tapi tidak diperjualbelikan. Wala tuwahabu, tidak boleh dihibahkan, ya, tidak boleh dihibahkan. Wala tuwarithu, dan tidak boleh diwariskan. Liyastamti' biha ma bada lahu, tuannya itu boleh bersenang-senang dengan, ya, ummul walad tersebut. Fa idza mata fahiya hurratun, kalau tuannya meninggal, maka budak wanita ini itu menjadi bebas. Rawahu Malik, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwattah di Kitabul Faraid di bab bai ummahatil aulad dengan nomor hadits 799, wal Baihaqi, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra di jilid yang ke-10. Wa qala, dan kata Imam Al-Baihaqi, rafa'ahu ba'dur ruwati fawahimah, ya, hadits ini dimarfu'kan, ya, yakni disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian perawi, fawahimah, namun itu adalah keliru. Naam. Dan yang benar, was-sahih, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadits ini mauquf, ya, mauquf, dan tidak sampai kepada derajat marfu'. Marfu' itu disandarkan kepada Nabi. Adapun mauquf itu disandarkan kepada para sahabat dan selainnya. Naam. Dan ini mauquf dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, ya. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Abdul Haq. Naam. Dan juga Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkannya secara mauquf. Dan asar atau riwayat ini itu sahih sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga, ya, Ibnu Daqiqil Id rahimahumallahu ta'ala. Nah, ini riwayat yang ada di bab ini yang terkait dengan
ya, apa-apa yang terlarang untuk diperjualbelikan. Nah, apa-apa yang terlarang untuk diperjualbelikan. Kata Abdullah bin Umar bahwa Umar ayahnya ya, melarang untuk memperjualbelikan ummahatil aulad. Ummahatil aulad, ya, ini juga disebut dengan ummul walad. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, istilah untuk budak wanita yang berhubungan suami istri dengan tuannya. Dan budak, ya, itu boleh saja berhubungan suami istri dengan tuannya. Nah, dan ini terangkan dalam Al-Quran dan juga terangkan dalam hadis. Dalam Al-Quran, ya, terdapat sejumlah ayat yang menyebutkan itu. Di antaranya ayat yang terdapat dalam suratul Ma'arij. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Dan mereka yang menjaga ya, kemaluannya kecuali kepada istrinya ya, dan juga kepada budak-budaknya. Ini sesuatu yang tidak tercelah. Nah, sesuatu yang tidak tercelah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu memiliki budak ya, yang merupakan hadiah untuk beliau atau yang dihadiahkan untuk beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah, yang dari situlah lahir ya, putra beliau yang bernama Ibrahim, ya, yang wafat sebelum mencapai usia balik. Nah, dan dengan kondisi demikian, maka ya, Ibrahim atau putra beliau yang lahir dari seorang wanita budak, ya, itu otomatis, ya, itu menjadi merdeka disebabkan oleh ibunya yang statusnya ummul walad. Ya. Sebab dalam perbudakan itu ada istilah-istilah ya. Yang lalu kita sudah tahu namanya mukatab, istilah untuk budak yang berusaha membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah tebusan, membayar sejumlah uang. Ya. Dan di sana juga ada ya, budak mudabbar. Mudabbar ini kapan tuannya wafat, maka dia pun menjadi merdeka. Nah, sampai di sini jemaah sekalian, kadang ya kita mendengarkan, ya, atau sampai ke telinga kita sindiran-sindiran bahwasanya Islam itu kejam. Kenapa? Ya, ternyata dalam kitabnya, kitab agama Islam itu Al-Quran, dan juga dalam syariat Islam ada namanya perbudakan. Ya? Ada namanya perbudakan. Itu kan kejam namanya. Nah, kalau ada bahasa seperti itu, ya, ini menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, ya, kalau dia seorang muslim, maka dia tidak paham Islam seutuhnya. Dia tidak paham Islam secara utuh. Ya. Dia tidak belajar Islam secara komprehensif. Dia hanya melihat sepotong, secuil, ya, lalu memberikan ya, vonis. Nah, sama halnya dengan mereka yang melihat hukum Islam hudud, pencuri dipotong tangannya. Dia katakan melanggar HAM. Ya. Qisas, mereka yang membunuh dibunuh juga. Wah, itu melanggar HAM. Iya. Iya. Wanita, iya, itu boleh dijadikan yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Ya. Poligami, ya, ini melanggar emansipasi. Ya. Naam. Melanggar cita-cita yang mulia dari Raden Ajeng Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Padahal yang dia perjuangkan dengan nama emansipasi, dengan memakai embel-embel Raden Ajeng Kartini,
Dia tidak tahu bahwa Raden Ajeng Kartini adalah istri kedua daripada suaminya yang kebetulan bupati ketika itu. Iya. Dan Raden Ajeng Kartini menerima itu. Naam. Lalu dia dengan koar-koar, iya, hapuskan poligami, hapuskan ta'adud, itu mendiskriminasi kaum wanita dan seterusnya. Masya Allah. Iya. Ini bentuk ketidakpahaman secara utuh dengan Islam itu sendiri. Termasuk masalah perbudakan. Ya. Islam itu kejam, ada perbudakan. Sampai budak itu boleh diperlakukan sebagaimana istri kalau dia perempuan. Ya. Perlu untuk kita fahami dengan baik bahwa yang namanya perbudakan itu bukan hanya di Islam yang ada. Seluruh peradaban itu ada perbudakan. Seluruh agama itu ada perbudakan. Dan hampir seluruh negara dulu melegalkan perbudakan. Romawi ada perbudakan. Persia ada perbudakan. Ya, naam. Semuanya melegalkan perbudakan. Iya, di Yunani itu juga ada perbudakan. Iya, Aristoteles yang kita kenal sebagai orang hebatnya di sana dari sisi pemikiran, ya, dengan Pluto, iya. Kenapa mereka tidak mengkritik itu di negaranya? Kenapa dia mengkritik Islam yang ada perbudakan, sementara di negaranya itu melegalkan perbudakan, dia tidak kritik, ya. Kenal ya namanya Pluto, Aristoteles, ya, dan yang semisal dengan itu. Nah, iya. Nah, Islam, iya. Satu-satunya dalam Islam orang bisa menjadi budak itu hanya satu jalur. Satu jalur saja. Jalur apa? Jalur kekafiran. Jalur kekafiran. Kenapa bisa? Sebab budak dalam Islam itu adalah mereka yang ditawan. Ya. Setelah terjadi peperangan antara Muslim dengan kafir. Kafir kalah. Yang kalah seluruhnya ini itu adalah bisa dijadikan budak. Dan terkadang panglima perang atau pemimpin kaum muslimin yang memimpin pasukan ketika itu bisa memberikan 3 opsi atau 2 opsi. Ya, satu, mereka menjadi budak, yang kedua mereka bisa membebaskan dirinya. Iya. Membayar pajak atau upeti dan seterusnya. Ya. Nah, jadi disebabkan kehinaan mereka sendiri, kekafiran mereka, sehingga mereka ini statusnya menjadi budak. Adapun peradaban lain, iya, mereka dijadikan budak kadang karena human trafficking, ya, jual beli manusia, ya, atau dijadikan budak disebabkan apa? Dirampok, dibegal dan seterusnya, ya, dijajah dan seterusnya, lalu dijadikan budak. Nah, lalu dijadikan budak. Adapun Islam tidak. Iya, mereka yang memang kafir dan mereka tidak mau tunduk kepada Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam. Iya, itu satu. Kemudian budak dalam Islam itu dimuliakan, dihargai. Ya, sangat dimuliakan dan sangat dihargai. Beda dengan di luar Islam. Di luar Islam subhanallah, mereka dihinakan, ya, nilainya tidak lebih daripada seperti seonggok sampah, bisa ditendang, bisa dibuang, bisa dibunuh sekalipun. Dalam Islam tidak, jemaah sekalian. Yang namanya budak dalam Islam dimuliakan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Fattaqullaha fima malakat aimanukum." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Ya. Dan dalam sejumlah hadis seperti yang kita pelajari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iya, terdapat perintah untuk berbuat ihsan kepada para budak. Nah, berbuat ihsan kepada para budak. Kau makan, kasih makan dia dengan apa yang kamu makan. Kamu berpakaian, kasih beri pakaian dia seperti yang kamu pakai. Ya. Nah, itu ajaran Islam. Tidak ada di peradaban agama lain. Nah, dan haram menzalimi budak. Haram menzalimi budak. Kalau engkau berikan dia pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan, iya, maka bantu dia. Bantu budak tersebut. Ini hanya ada dalam Islam.
tidak ada di peradaban agama lain. Nah, dan Nabi SAW itu pernah menegur salah seorang sahabat, ya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yang mencela seorang anak disebabkan anak tersebut dan ibunya adalah budak. Ya. Sampai kata Nabi, "A'ayyaltahu, ya, li ummihi atau bi ummihi." Kau celah dia disebabkan ibunya. Ya, ibunya budak. Nah, itu ditegur keras sampai Nabi katakan, ya, bahwasanya pada dirimu itu terdapat karakter kaum jahiliyah. Ya, lihat bagaimana Islam. Belum lagi dalam Islam itu disiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membebaskan budak, menebus budak atau membantu, ya, membebaskan budak. Termasuk hadits yang sebelumnya kita pelajari, haditsnya Aisyah, ya, terkait dengan Barirah, ya, yang ingin mukatabah, ya, membayar kepada tuannya. Ya. Belum lagi dalam Islam yang namanya beberapa hukum-hukum sangat terkait dengan pembebasan budak. Sangat terkait dengan pembebasan budak. Coba lihat saja, orang suami yang menzihar suami istrinya, ya, namanya hukum zihar. Zihar itu kalau misalnya suami dia bilang sama istrinya, kamu itu seperti punggung ibuku, ya, itu namanya zihar. Apa itu maksudnya? Dia maksudkan dia haramkan dirinya untuk istrinya, ya, sebagaimana dia haram untuk ibunya, ya. Nah, ketika zihar seperti itu dengan niat yang seperti itu, iya, walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Iya. Siapa yang melakukan zihar terhadap istri-istrinya dan ingin dia rujuk daripada hal tersebut, maka hendaknya dibebaskan budak sebelum dia menyentuh istrinya. Ya. Nah, orang membunuh dengan tidak sengaja, ya, seorang mukmin terbunuh karena ketidaksengajaan, iya, maka itu bukan kisos yang diberlakukan, tapi membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Kemudian kafaratul yamin, kafarahnya bagi mereka yang bersumpah, yang tidak bisa terpenuhi sumpahnya, membebaskan budak. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan disebabkan dia berhubungan suami istri, salah satu kafarahnya bebasan budak. Dalam Islam dimuliakan namanya perbudakan. Ya. Itu tidak akan kita temukan dalam ajaran agama manapun dan dalam peradaban agama manapun. Nah, lalu atas dasar apa mereka mendiskreditkan Islam yang dalamnya ada perbudakan? Nah, atas dasar apa mereka mendiskreditkan Islam? Kalaupun budak tersebut, nah, berhubungan dengan tuannya dan itu halal, iya, maka itu peluang bagi si budak tersebut, iya, untuk merdeka. Peluang bagi si budak tersebut untuk merdeka. Anaknya pun, iya, disebabkan karena anaknya tersebut disandarkan nasabnya kepada tuannya, iya, maka itu menyebabkan dia bisa merdeka atau tuannya wafat. Nah, itu kemuliaan jemaah sekalian, bukan penghinaan. Dan sekali lagi tidak akan kita temukan itu dalam ajaran agama lain ataupun dalam peradaban agama lain. Nah, ini ringkas ya terkait dengan masalah perbudakan ini. Nah, Umar bin Khattab itu mengatakan, faqala la tuba'u. Ya. Nah, kalimat la tuba'u di sini kalau diperhatikan konteks kalimatnya, la tuba'u ini nafi. Ya, la nafi. Kenapa? Sebab tuba'u tidak majzum. Ya, kalau dia nahi, pelarangan, maka pasti majzum, la tuba' sukun terakhir. Tapi di sini tidak, la tuba'u berarti nafi. Ya. Tidak diperjualbelikan. Ya, bukan maksudnya jangan kamu jual belikan. Ya, ini konteks kalimat ya, konteks kalimat. Nah, kalimat nafi di sini menafikan, ya, soal konteks kalimatnya demikian dalam hadis. Ya, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala,
Iya, maknanya iya, nafi bimakna nahi. Nafi bimakna nahi. Memang konteks kalimatnya nafi menafikan, yakni tidak diperjualbelikan, tapi maknanya jangan kamu perjualbelikan. Nah, wala tuwahabu, jangan dihibahkan. Ya, yang namanya dihibahkan itu adalah ketika seseorang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dan itu bila tidak ingin mengharapkan balasan. Itu namanya hibah. Nah, wala tuwarasu, tidak diwariskan. Ya, tidak diwariskan kepada anak cucu dan selain daripada mereka yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ini budak perempuan ini tidak diwariskan. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Umar, liyastamti' biha ma bada'a lahu. Silahkan tuannya itu bersenang-senang dengan si budak tersebut. Ya. Maka fa idza mata fahiya hurratun. Kalau budaknya ini wafat, kalau tuannya wafat, maka budak ini menjadi merdeka. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah sebutkan hadits ini mauquf. Otomatis itu adalah ucapannya Umar. Ini dari ucapannya Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau di sini melarang. Ya, apakah ini terhitung atau teranggap bagian daripada syariat atau beliau membuat syariat? Nah, apakah memang demikian? Iya, maka kita katakan bahwasanya adapun yang membuat syariat itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Tidak selainnya. Ya. Lalu bagaimana status ucapan Umar di sini? Apakah ini berlaku pelarangannya atau bagaimana? Maka kita katakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan ini itu sebagai konsekuensi beliau sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu. Sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Bukan maksudnya beliau membuat syariat, tidak. Ya, bukan maksudnya beliau membuat syariat. Nah, tetapi sebagai konsekuensi beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah. Iya, yang beliau ini bisa mengeluarkan yang namanya keputusan-keputusan untuk rakyatnya. Dan perlu diketahui ya, yang namanya menjual ummahatul aulad itu ada di zaman Rasulullah. Dibolehkan di zaman Rasulullah. Masih hidup. Sebagaimana juga dibolehkan di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu syariat yang berlaku. Demikian pula di awal-awal masa pemerintahan Umar bin Khattab. Iya. Nanti belakangan ketika Umar bin Khattab melihat terjadi banyak kekeliruan, terjadi banyak penyimpangan terkait dengan ummahatul aulad atau ummul walad, budak-budak perempuan ini tidak diberikan haknya, disia-siakan, orang berlaku semena-mena kepada dia, orang sewenang-wenang kepada dia, padahal dia ini mengandung anak tuannya. Makanya beliau demi kemaslahatan para budak-budak wanita tersebut, beliau bikin aturan. La tuba, jangan diperjualbelikan. Nah, dan juga jangan dihibahkan. Jangan dikasih orang lain. Jangan dikasih anakmu begini. Atau kau wariskan ketika kamu wafat, kamu wariskan kepada anak keturunan. Tidak boleh. Ini untuk menjaga kemaslahatan bagi ummul walad tersebut. Nah, untuk menjaga kemaslahatan ummul walad tersebut. Dan Umar bin Khattab berhak melakukan itu. Sebab beliau adalah khalifah. Pemimpin kaum muslimin ketika itu. Nah, di sisi lain jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya beliau ini adalah khalifah yang memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya Irbad bin Sariyah yang disebutkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di."
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Dan khulafa'ur rasyidin itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan. Nah, apa yang beliau lakukan tersebut, itu terkait dengan kemaslahatan, bukan mensyariatkan maksudnya. Sebab yang berhak at-tasyri' melakukan pensyariatan itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi tidak bisa kita katakan bahwasanya apa yang dilakukan Umar ini itu adalah bid'ah. Tidak. Sebab beliau termasuk di antara khulafa'ur rasyidin yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian meneladani atau mengikuti orang setelahku seperti Abu Bakar dan Umar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam Sunan dan Musnad mereka dengan sanad yang sahih. Dan juga dalam Sahih Muslim disebutkan yuti'u Abu Bakrin wa Umar yurshidu. Kalau mereka mentaati Abu Bakar, mereka mentaati Umar, niscaya mereka akan mendapatkan bimbingan. Nah, jadi hendaknya kita pahami hal tersebut, kedudukan Umar bin Khattab. Beliau bukan melakukan tasyri', tapi beliau ini melakukan itu untuk kemaslahatan. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya kalau hari Jumat, hari Jumat ini kadang kita dengarkan berapa kali azan? Ada 1 kali, ada 2 kali, iya kan? Di zaman Rasulullah, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, itu cuma 1 kali azan, Dan begitu di zamannya Utsman bin Affan, beliau sebagai khalifah, itu memerintahkan 2 kali azan. 1 azan itu di tempat-tempat keramaian yang ketika itu belum ada namanya pengeras suara ya. Orang kalau mau azan naik ke menara. Azan dengan suara yang tinggi, itu pun kalau sampai suaranya ke sana. Dan terkadang kalau sudah ribut di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, tidak kedengaran lagi azan. Orang bisa luput dari sholat Jumat. Makanya beliau perintahkan untuk melakukan azan di tempat-tempat keramaian. Dan apa yang dilakukan beliau tersebut tidak bisa dikategorikan bid'ah. Makanya jangan ada yang mata gengnya dapat masjid yang mungkin situ 2 kali azan, sementara di masjidnya cuma 1 kali azan, kemudian menyalahkan secara mentah-mentah. Tidak bisa seperti itu. Sebab yang melakukan itu adalah khulafa'ur rasyidin. Dan mereka ini mu'tabar. Mereka ini mu'tabar. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran penting. Di antaranya adalah anna sunnata Umar radhiyallahu ta'ala anhu al-mana' an bai'i ummahatil aulad aw naqal al-milk fihinna bihibatin aw bimirasin. Bahwa di antara sunnahnya khulafa'ur rasyidin, dalam hal ini sunnahnya Umar bin Khattab, yaitu pelarangan memperjualbelikan budak yang statusnya adalah ummul walad, ummahatul aulad, yaitu budak perempuan yang memiliki yang mengandung atau memiliki anak dari tuannya. Dia tidak boleh perjualbelikan. Tidak sama dengan budak yang lainnya. Nah, bahkan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya. Tidak boleh pindahkan kepemilikannya. Itu konsekuensi dari larangan berjual beli. Kalau dilarang diperjualbelikan, otomatis tidak boleh pindahkan kepemilikannya. Sebab konsekuensi jual beli, otomatis pindah itu kepemilikan kalau dia sudah dijual. Nah, demikian pula tidak boleh dihibahkan. Dihibahkan kepada anak kita misalnya.
ketika orang tuanya masih hidup itu statusnya hibah. Ya, belum jadi warisan. Nanti ketika orang tuanya wafat baru dikatakan warisan. Nah, ya, tidak boleh juga diwariskan ketika orang tuanya itu sudah wafat. Nah, ini yang menjadi sunnahnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan ya bayan fikih Umar, fikih Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadits ini menunjukkan bahwasanya iya kedalaman fikih atau kedalaman pemahaman. Ya, kedalaman pemahaman yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang posisinya ketika itu adalah Amirul Mukminin atau pemimpinnya kaum mukminin. Iya, sebab beliau itu melarang rakyatnya dari mengeluarkan harta atau memindahkan kepemilikan dari budak yang statusnya adalah ummul walad. Nah, sebagaimana hadits ini juga menunjukkan husnul siyasati Amirul Mukminin Umar. Nah, politik dari Umar bin Khattab sebagai pemimpin kaum mukminin ketika itu yang sangat baik. Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwasanya anna ummal walad yajuzu li sayyidiha ay yastamti' biha ma bada'alah li'annahu milkuh. Ya. Boleh seorang yang memiliki budak, budak perempuan tentunya ya, itu boleh bersenang-senang dengan budaknya yang perempuan. Ya. Tapi ingat, budak itu terjadi karena apa? Ya. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah saat ini misalnya kita di Indonesia memiliki budak? Apakah kita bisa memiliki budak di Indonesia ini? Bisa enggak kita memiliki budak di Indonesia ini? Enggak bisa. Indonesia tidak menyerang negeri kafir. Ya. Dan tidak bermusuhan dengan negeri kafir kebanyakannya. Tadi kita sudah sebutkan budak itu dalam Islam terjadi karena apa? Pintu kekafiran. Iya. Negeri kaum muslimin melakukan ekspansi ke sana, berjihad melawan kaum kafir, kaum musyrikin. Mereka kalah, mereka statusnya budak, itu aja. Makanya atas dasar apa ada orang yang menjadikan pembantu sebagai budak? Ya. Nah, atas dasar apa? Ya, mereka menjadikan orang-orang miskin itu menjadi budak. Ya, termasuk jadi budak seks. Ya, apa dasarnya? Enggak ada. Ya, apalagi dia statusnya adalah muslim, haram seperti itu. Nah, kemudian anna ummal walad la tu'taqad bi mujarradil wiladah. Ya. Nah, ini budak perempuan yang melahirkan anak tuannya. Ya, melahirkan anak tuannya disebabkan dia berhubungan dengan tuannya, itu tidak serta-merta bebas dengan kelahiran putranya. Tidak. Tapi kapan dia bisa bebas dan menjadi orang merdeka? Iya, ketika tuannya itu wafat. Sebab Umar mengatakan fa idza mata fahiya hurratun. Kalau tuannya wafat maka statusnya dia adalah merdeka. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga menunjukkan bahwasanya hukum-hukum terkait dengan masalah budak itu akan tetap ada, ya, dan tetap akan berlaku sampai dengan hari kiamat. Ya. Nah, ayat-ayat yang terkait dengan masalah tersebut itu belum mansukh. Ya. Nah, baik secara lafaz maupun secara hukum tetap ada dalam Al-Quran. Ya. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwasanya tuduhan mereka yang mengatakan Islam itu kejam dengan perbudakan itu tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali sebab mereka ini tidak mempelajari dengan baik Islam dengan perbudakan itu bagaimana. Sekaligus dia tidak bisa membandingkan Islam dengan perbudakan yang terjadi
ya, di agama dan peradaban yang lainnya. Nah, makanya ya, seorang muslim dan muslimah ini juga mengisyaratkan itu hendaknya betul-betul mempelajari agamanya dengan baik dan benar. Sebab jangan sampai disebabkan kejahilan dan ketidaktahuan dia akan agamanya, akan muncul tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, ya, justru kepada agamanya sendiri. Atau justru kepada saudaranya sama kaum muslimin. Hal itu disebabkan kejahilan dan kebodohan dia terhadap agamanya. Nah, dan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini hadits atau asar yang bersama dengan kita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam babu syurutihi wa ma nahaa anhu, bab tentang syarat-syarat, iya, dan juga larangan, ya, dari masalah, ya, dari masalah al-buyu' atau jual beli. Yang jelas pelajaran pokok daripada riwayat ini adalah dilarang memperjualbelikan, sebagaimana dilarang menghibahkan, dan juga dilarang mewariskan budak yang statusnya adalah ummul walad. Nah, kemudian di bagian terakhir saya akan jawab pertanyaan yang masuk. Di sini disebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya Ustaz, apakah mati bunuh diri sudah menjadi takdir dari seseorang? Apakah mati bunuh diri sudah menjadi takdir seseorang? Apabila iya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya, bila sudah ditentukan surga neraka. Sebagaimana pertanyaan ana tadi Ustaz. Kalau sekiranya barang siapa yang bunuh diri berarti sudah pasti masuk neraka tempatnya. Untuk apa kita hidup? Kalau sudah pasti masuk neraka. Syukran. Iya, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan ini masuk, saya cuma jawab, silahkan simak nanti di akhir kajian. Nah, begini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah menciptakan al-qalam dan memerintahkannya untuk menulis takdir, ya, di Lauhil Mahfuz, ya, maka tidak ada satupun yang mengetahui apa isi takdir kita. Malaikat tidak tahu, Rasul tidak tahu, kita juga tidak tahu. Takdir kita tuh gimana nanti, nggak tahu kita. Ya. Ini yang pertama yang mesti kita pahami. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang mungkin melakukan dosa besar, mentakdirkan dia masuk neraka, itu bukan artinya Allah memaksa mereka melakukan itu. Bukan artinya Allah memaksa mereka berbuat dosa, Allah memaksa mereka misalnya di sini bunuh diri, enggak. Manusia punya pilihan. Ya? Manusia punya pilihan. Iya. Allah sebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Iya. Kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Siapa yang mau silakan dia beriman. Siapa yang mau silakan dia kafir. Manusia diberi pilihan. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang menginginkan antara kalian silakan pilih jalan yang lurus. Allah tidak memaksa kita. Kita punya pilihan, punya opsi. Ya, untuk memilih. Dan apapun pilihan kita itu sesuai dengan kehendak Allah dan itulah takdirnya kita. Nah, makanya ketika ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa dengan mengatakan, Allah sudah takdirkan saya berbuat seperti ini. Ya, misalnya Allah sudah takdirkan saya jadi penjahat. Ya, maka kita beri pertanyaan kepada dia. Ya, misalnya seperti ini. Ada sebuah perusahaan, sebuah lembaga yang menawarkan posisi. Satu sebagai direktur utama. Satu, yang kedua, office boy. Tahu office boy?
Ya? Tahu ya? Iya. Satu sebagai direktur utama, yang kedua sebagai office boy. Kira-kira secara akal kita sebagai manusia, yang mana kita pilih? Pasti dia akan pilih jadi direktur utama. Wah, enak itu. Mana dia mau pilih jadi office boy? Jadi kacung, disuruh kiri kanan, kan nggak mungkin tuh. Sama dengan ini. Anda pilih pilihan. Ini kebaikan, ini kejahatan. Silakan pilih. Lalu Anda bunuh diri. Anda pilih bunuh diri. Itu Allah takdirkan Anda begitu. Atau Anda pilih kebaikan. Allah takdirkan Anda seperti itu. Ya. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seorang yang bunuh diri itu ditakdirkan masuk neraka disebabkan bunuh dirinya, dia sendiri yang milih. Ya. Sebagaimana seseorang masuk surga itu disebabkan amalan kebaikannya, dia yang milih. Dan apa yang jadi pilihan tersebut semuanya kembali kepada ketentuan takdirnya Allah. Itu yang Allah takdirkan. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu kalau saya tidak salah beliau melakukan perjalanan bersama sejumlah para sahabat itu pergi ke negeri Syam kalau enggak salah. Iya, di tengah perjalanan ada sampai berita bahwa di sana di Syam itu sedang terjadi wabah. Ya, terjadi wabah. Nah, maka beliau pun mengumpulkan para sahabat yang ada ketika itu dan menanyakan siapa yang punya ilmunya masalah ini. Maksudnya apa dasarnya nanti kalau kita berbuat? Apakah masuk ke sana atau kita balik? Kan mesti ada dasarnya. Ya. Padahal bisa saja Umar bin Khattab ketika kita memutuskan, beliau pemimpin. Ya. Tapi beliau tanya siapa sahabat yang punya ilmu masalah ini. Maka yang di antara sahabat ada yang menyampaikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza sami'tum bi ardin, ya, kalau kalian dengar satu wabah terjadi di sebuah tempat, fala tadkhulu, jangan kau masuk ke sana. Ya, wa idza waqa'a bi ardin, kalau itu wabah terjadi di sebuah negeri, ya, dan Anda berada di situ, fala takhruju, jangan kau keluar dari situ. Ini panduan dalam hadisnya Nabi. Iya, makanya ketika Umar bin Khattab memutuskan kalau begitu kita kembali sebab kita belum masuk, ya, maka ada yang protes, ya, apakah ya Umar ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdirnya Allah? Iya, maka Umar bin Khattab, iya, kita lari dari takdirnya Allah menuju takdir Allah yang lain, ya, menuju takdir Allah yang lain. Itu sama dengan konteks ini jemaah sekalian. Ya, Anda beri opsi, Anda mau bunuh diri atau tidak? Ya, bunuh diri takdir Allah, tidak bunuh diri juga takdirnya Allah. Silakan Anda milih. Nah, makanya jangan ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah pasti takdirkan masuk neraka. Buktinya saya rencana mau bunuh diri. Silakan. Ya. Nah, iya. Oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sama saja dengan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan punya pemikiran seperti Jabariyah. Jabariyah ini salah satu di antara kelompok sempalan yang menyimpang dari sisi takdirnya Allah. Iya, Jabariyah, majbur. Kita ini kayak robot, jalan saja. Seolah-olah tidak punya pilihan. Padahal ayat, ya, hadits dan juga realita atau fakta menunjukkan manusia punya pilihan, punya kehendak. Ya. Liman syaa minkum ay yastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tapi apapun yang kau inginkan, apapun yang kau kehendaki, semuanya berada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bisa dipahami. Wallahu taala alam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin. Saya ingin bertanya Ustaz, apa perbedaan makna ucapan alhamdulillah ala kulli hal dan qaddarallah wa ma syaa fa'alah?
dan bagaimana cara menyesuaikan kedua ucapan tersebut dengan keadaannya. Begitupun dengan ucapan insyaallah dan biidznillah. Jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Ini Nabi ucapkan ketika beliau ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Beliau ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, maka beliau ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Artinya pada semua keadaan beliau senantiasa memuji Allah. Ya. Nah, adapun ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'ala, ya, adalah itu kita ucapkan ketika antara harapan dan kenyataan, itu tidak sesuai. Antara harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Kita sudah berusaha, sudah berdoa. Iya, misalnya apa? Misalnya, kita ingin menjadi seorang pengusaha. Ya, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Ya, ternyata Allah mentakdirkan lain. Kita tidak bisa jadi pengusaha. Selalu gagal. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ya? Dan setelah itu kita ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Ya, bisa dipahami perbedaannya ya? Nah, kemudian tentang ucapan insyaallah dan biidznillah. Insyaallah dengan izin Allah. Ya, dengan kehendaknya Allah. Ya. Dan biidznillah dengan izin Allah. Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita mengucapkan insyaallah, itu artinya dari sisi kita sudah pasti. Ya. Misalnya kita mau janji sama fulan, insyaallah nanti jam sekian saya akan datang. Insyaallah, itu artinya dia sudah pasti. Tinggal kehendaknya Allah yang menentukan lain. Ya. Tinggal kehendaknya Allah yang menentukan lain. Dan bukan nantinya ketika dia ucapkan insyaallah, itu dia masih ragu. Iya, ada waktu ndak? Bisa ndak? Tidak. Kalau memang tidak bisa, ndak ragu, jangan bilang insyaallah. Iya. Nah, jangan bilang insyaallah. Iya. Nah, dan ini berbeda dengan biiznillah, dengan izin Allah. Yakni apapun yang terjadi itu dengan izinnya Allah. Apapun yang terjadi dengan izinnya Allah. Nah, sehingga tolong dibedakan dua hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar materi. Ustaz, kita dianjurkan untuk berdoa ketika sujud karena pada saat itu sangat dekat dengan Allah. Apakah doa itu kita ucapkan seperti apakah doa kita itu diucapkan seperti doa kita ketika sujud? Atau cukup dalam hati saja Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, kalau doanya menggunakan lafaz berbahasa Arab, ya, lafaznya bahasa Arab, maka dia bisa lafazkan. Nah, seperti misalnya apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabu jagat, silahkan dia lafazkan. Tapi kalau konteksnya itu bukan berbahasa Arab, maka cukup dalam hati saja. Ya. Nah, pahamnya dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Seperti misalnya, ini anggaplah baca dalam hati, tapi diterjemahkan ya. Ya Allah, dekatkanlah jodohku. Ya. Dekatkan yang jauh, rapatkan yang dekat, dan seterusnya. Pakai bahasa Indonesia, tapi dalam hati. Ya, tidak boleh dia lafadzkan ya, kecuali kalau menggunakan konteks bahasa Arab. Nah, sebab tidak boleh ya ada kalimat atau ucapan dalam yang bukan bagian daripada salat itu ada dalam salat. Nah, sekira ini wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.